الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhan ikhwah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah masih mempertemukan kita, mengizinkan kita dengan segala nikmatnya yang kalau kita hitung tidak akan mungkin kita dapat menghitung nikmatnya itu. Telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk pada sore hari ini dalam kajian rutin Sentana Mengaji untuk mengkaji berbagai bagian-bagian daripada ilmu Allah yang demikian luasnya. Maka pada sore hari ini insya Allah Ta'ala kita sekaligus berdoa semoga Allah memberikan kelancaran kesehatan untuk kita sekalian agar benar-benar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh moderator, insya Allah Ta'ala kita akan membahas sebuah tema yang mungkin tema ini adalah tema yang mungkin sudah pernah kita dengar sebelumnya atau diantaranya ada yang belum mendengarnya, yaitu keutamaan 4 kalimat mulia. Saudaraku, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, sebagaimana yang tadi telah disampaikan di depan ya dalam khutbatul hajah atau permulaan daripada kajian ini, bahwasanya Allah senantiasa memerintahkan kita untuk bertakwa dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan juga disampaikan tadi, kita juga senantiasa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian disampaikan pula nasihat tentang takwa ini berulang kali ya. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qaulan sadida, ya ittaqullah gitu ya dan sebagainya. Semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya kita diperintahkan untuk senantiasa bertakwa. Nah, salah satu daripada bentuk ketakwaan kita adalah mengikuti apa-apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, dan saya pada kesempatan sore hari ini ingin membawakan beberapa hadis dari Nabi SAW yang berkaitan dengan judul kita pada sore hari ini, yaitu keutamaan 4 kalimat mulia. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rizki kepada kita, yang telah memberikan hidup kepada kita. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita insya Allah. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita untuk berada di jalannya secara istiqomah. Zikir adalah ibadah yang sangat mulia. Di antara fadilahnya adalah bisa lebih menikmati jiwa kita, bisa lebih menenteramkan jiwa kita. Dan banyak fadilah-fadilah dari zikir lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Di antara zikir yang biasa rutin kita lakukan setiap saat dan
agar lisan kita senantiasa basah dengan zikir adalah 4 kalimat mulia. Nah, ini kita masuk langsung kepada materi kita ya. 4 kalimat mulia itu adalah, yang pertama adalah kalimat subhanallah, maha suci Allah. Yang kedua, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang ketiga, la ilaha illallah, ya. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi, disembah dengan benar kecuali Allah. Dan yang terakhir adalah Allahu Akbar. Ini yang biasa disebut dengan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, inilah 4 kalimat mulia yang sebenarnya sudah biasa membasahi lisan kita. Kita ingin sampaikan dan kita ingin bedah sedikit banyak pada sore hari ini tentang keempat kalimat mulia ini. Berikut beberapa hadis yang membicarakan keutamaan dari zikir tersebut. Sebagaimana tadi telah disampaikan, zikir adalah sebuah ibadah yang mulia. Sebuah ibadah yang sangat mulia. Zikir hakikatnya adalah selalu mengingat kepada Allah. Dan barang siapa yang mengingat kepada Allah, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat ke-28. Yaitu barang siapa yang senantiasa mengingat Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan, ketentraman dalam hati kita. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ada beberapa hadis yang berkaitan dengan 4 kalimat mulia itu. Yang pertama, dari Samurah bin Jundub, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 4 ucapan yang paling disukai Allah. 4 ucapan yang paling disukai Allah atau dicintai Allah. Yang pertama adalah tasbih, subhanallah. Yang kedua, tahmid, alhamdulillah. Yang ketiga, tahlil, la ilaha illallah. Dan yang keempat, takbir, Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Artinya kita bertasbih tidak harus diawali dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bisa tidak berurutan pun tidak mengapa. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2137. Ya, kita coba bahas ya. Sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu hadis-hadisnya ya. Yang kedua, ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, sesungguhnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, atau maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Allah Maha Besar, adalah lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena matahari. Ya. Jadi Nabi mengatakan kalimat-kalimat yang 4 tadi lebih dicintai beliau dibandingkan dengan segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Atau dengan kata lain, dunia dan seisinya. Ya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2695. Al-Munawi rahimahullah mengatakan, segala sesuatu yang dikatakan antara langit dan bumi, ya, atau yang terkena sinar matahari atau tenggelamnya, maka ini ungkapan yang menggambarkan dunia dan seisinya. Jadi keempat kalimat mulia tadi lebih dicintai Nabi SAW dibanding dengan dunia dan seisinya. Sebagaimana juga fadilah sholat sunnah fajar, ya. Sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalimat ini pun sama kedudukannya, ya, lebih aku cintai kata Nabi SAW, dan kedudukannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Yang ketiga, dari Ummi Hani binti Abu Thalib, beliau berkata, Rasulullah SAW melewatiku pada suatu hari,
Lalu saya berkata, Ummi Hani ini sudah sepuh ya, sudah tua ya. Wahai Rasulullah, saya ini sudah tua dan juga lemah. Maka perintahkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat aku lakukan sambil aku duduk. Ya. Ini kalimat siapa? Ummi Hani. Beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, bertasbihlah kepada Allah 100 kali. Karena itu sama dengan kamu memerdekakan 100 budak keturunan Ismail. Nah ini salah satu ya, faedah yang lain daripada membaca atau keutamaan lain daripada membaca 4 kalimat mulia itu. Bertahmidlah kepada Allah 100 kali, karena itu sama dengan bersedekah 100 kuda berpelana yang memakai kekang di mulut yang kamu bawa di jalan Allah. Jadi sama dengan 100 ekor kuda yang dibawa di jalan Allah, artinya apa? Berjihad di jalan Allah. Ya. Kemudian bertakbirlah kepada Allah 100 kali, karena ia sama dengan bersedekah 100 unta dengan menggunakan pengekang tali. Ya. Lalu bertahlillah kepada Allah 100 kali. Ya. Kemudian Ibnu Khalaf berkata, saya mengira beliau mengatakan, karena ya, jadi membaca tahlil itu ya, itu sama dengan akan memenuhi antara langit dan bumi, dan pada hari ini ya tidak akan dirugikan seseorang dan diangkat kepadanya ya, amalan-amalan kebaikannya itu, kurang lebih seperti itu ya. Ini hadis riwayat Ahmad ya, disahihkan oleh dihasankan oleh Syekh Albani. Ya. Ini adalah hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang di muka bumi ini mengucapkan kalimat La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih di lautan. Masya Allah ya. Jadi barang siapa yang mengucapkan 4 kalimat tadi ditambah dengan la haula wala quwata illa billah, itu akan menghapus semua dosa-dosanya meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Ya. Yang kelima, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku pernah bertemu dengan Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat beliau Mi'raj ya. Kemudian artinya Nabi Ibrahim ini berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umatmu. Dan katakanlah kepada mereka bahwa surga itu debunya harum. Jadi ini berita dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Airnya segar dan surga itu datar. Tanaman di surga itu adalah kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi tanaman-tanaman surga itu keempat kalimat ini. Ya. Hadis riwayat Tirmizi ya, dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kemudian hadis yang ke-6, saya bacakan terlebih dahulu ya, kita nanti coba bedah ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih 4 kutiban, ya, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Barang siapa mengucapkan Subhanallah, maka Allah akan menulis 20 pujian kepadanya dan menggugurkan 20 kesalahan atau dosa daripadanya. Demikian juga barang siapa mengucapkan Allahu Akbar, maka Allah juga akan menulis seperti itu juga.
Ya, jadi akan menggugurkan dosa-dosanya. Dan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, demikian juga. Dan barang siapa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya, maka Allah akan menulis 30 untuknya dan digugurkan juga 30 darinya. Artinya ditulis 30 pahala atau derajat dan juga akan digugurkan 30 dosa-dosanya. Ya, hadis riwayat Ahmad. Dan disahihkan oleh As-Su'aib Al-Arnaud. Itu kira-kira ada 6 hadis yang tadi sengaja saya sampaikan atau saya bawakan sebagai sebuah dalil atau dasar tentang apa yang akan kita bicarakan tentang keempat kalimat mulia ini. Saudaraku, sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, dari ke-6 hadis ini semuanya menyatakan tentang keutamaan 4 kalimat mulia ini. Yang pertama, tasbih. Subhanallah. Kalau kita lihat dalam surat-surat di dalam Al-Quran dan ayat-ayat di dalam Al-Quran, banyak di antaranya yang ayat-ayat pertama dari surat itu yaitu tentang tasbih. Subhanallahi ma fis samawati wal ard, ya, dan seterusnya. Jadi bertasbih segala makhluk yang ada di muka bumi dan di langit itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana dan Maha perkasa, dan seterusnya. Itu baik di surat Al-Hadid, surat 57 ayat 1 maupun surat As-Saff, ya. Surat ke-61 ya, Saffat itu ayat yang pertama juga. Dan di beberapa surat lain. Jadi tentang kalimat tasbih ini adalah kalimat memuji Allah sebagai zat yang maha suci. Ya. Tentu yang dimaksud dengan maha suci Allah adalah kita mensucikan Allah dari apa? Dari segala ketidaksempurnaan, dari segala sifat-sifat kekurangan yang tidak layak bagi Allah. Allah maha suci. Segala apapun ketetapan Allah itu adalah sempurna. Jauh dari kekurangan, jauh daripada sifat-sifat yang tidak terpuji. Maka kita pun disunnahkan ya untuk membaca subhanallah ini sebanyak-banyaknya. Dengan segala faedah yang tadi telah kita bacakan di dalam hadis-hadis sebelumnya. Kita mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Maka tidak layak bagi kita untuk berprasangka buruk kepada Allah. Karena Allah tersucikan. Maka kita harus mempersiapkan segala logika, cara berpikir kita, kesiapan mental hati kita untuk senantiasa mensucikan Allah, mendudukan Allah sebagai yang maha suci. Atas apa? Atas segala ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Atas segala apa yang kita lihat. Baik dalam ayat-ayat kauliyahnya maupun dalam ayat-ayat kauniyahnya. Subhanallah. Maha suci Allah. Yang kedua, saudaraku yang saya cintai karena Allah. Bacaan tahlil. Ya. Bacaan tahlil ini adalah bacaan tauhid. Ya. Kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Yaitu kalimat yang ada 2 rukun di dalamnya. Ya. Yaitu yang menafikan itu meniadakan. Apa yang ditiadakan? Yaitu segala sesuatu, kecintaan, sesembahan, ya, yang kita lakukan kepada selain Allah. Ada yang juga menyampaikan selain Allah itu adalah tauhid, artinya sesembahan yang dilakukan selain Allah itu tauhid. Ya, artinya itu adalah yang kita nafikan, yang kita tiadakan. La ilaha. Nah, itu dia. Kalimat itu adalah rukun yang pertama dari la ilaha illallah. Dan ini kita sudah bahas ya
dalam kajian-kajian sebelumnya ya, tentang tauhid ini. Dan tauhid inilah pintu gerbang kita untuk memasukkan kita ke dalam surga. Sebagaimana juga hadis Nabi SAW, "Mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir daripada kalimat dari lisannya itu keluar sebelum dia meninggal, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Dan kalimat inilah juga yang akan menjadi kunci surga. Kalimat ini juga yang menyelamatkan kita dari api neraka. Dan kalimat ini jugalah yang menjadikan kita Islam, yaitu kalimat syahadat. Maka kalimat tauhid ini kalimat yang sungguh sangat mulia. Ya. Maka kita sudah dapat dua ya. Yang pertama tasbih tadi, ya, kita mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan, dari segala sifat ketidaksempurnaan, dari segala sifat yang tidak terpuji, ya, menjadi Allah Maha Suci. Ya, dan kita mempersiapkan diri kita untuk dapat menerima segala ketetapan Allah dengan tidak ada sedikit pun ketidaksempurnaan, ketidakadilan, ya, kekurangan terhadap apa yang ditetapkannya itu. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah, ini kalimat yang luar biasa, kalimat tauhid yang dengannya kita masuki pintu gerbang Islam, yang dengannya kita meyakini adalah sebagai kunci kita memasuki surga. Kita teringat dengan hadis bitaqah, ya, hadis tentang kartu, di mana di mizan kelak nanti kita ditimbangan di yaumil hisab, ya, akan ditimbang segala amal kita. Ya, ada dua ya, daun timbangan, maka segala amalan kita ditimbang di salah satu sisinya, kemudian bitaqah ini kartu ini ditimbang, kecil kartunya hanya bertuliskan kalimat la ilaha illallah, dan ternyata kalimat la ilaha illallah yang kecil kartunya ini jauh lebih berat dibanding dengan segala amalan kita yang ada di dunia ini. Itu yang kedua. Ya. Kemudian juga tentang kalimat Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar tentu adalah kita telah menetapkan keagungan, kebesaran Allah Ta'ala, dan tidak ada yang lebih, ya, melebihi kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala itu. Kita juga pernah membahas kitab Tauhid, salah satu pasal dari pasal yang terakhir ya, tentang betapa besarnya Allah itu. Digambarkan ya, bahwa bumi ya, dan langit yang 7 itu ya, itu kalau ditaruh gitu ya, itu di atas misalnya padang pasir yang luas, itu hanya sekedar seperti cincin ya, yang kecil saja dibandingkan dengan arsy Allah misalnya, atau dibandingkan dengan kursi Allah saja. Kemudian kursi Allah pun dibandingkan dengan arsy Allah juga sama seperti itu permisalan. Dan Allah di atas arsy, Allah lebih besar daripada itu semua. Karena selain Allah adalah makhluk, maka sangat tidak mungkin ya, kita ya, untuk bisa membayangkan betapa besarnya Allah. Hanya satu kalimat yang bisa kita ucapkan, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya. Maka kalimat Allahu Akbar menggambarkan betapa kecilnya kita, betapa hinanya kita, betapa lemahnya kita. Tidak layak untuk kita sombong, tidak layak untuk kita arogan, tidak layak untuk kita berbuat hal-hal yang menggunakan pakaian Allah. Yaitu pakaian Allah itu salah satu adalah kesombongan. Yang berhak sombong hanya Allah. Karena Allah Allahu Akbar. Jadi kalimat Allahu Akbar ini adalah kalimat yang benar-benar merupakan suatu pernyataan, ya, suatu testimoni kita tentang betapa kecilnya kita. Kita dengan bumi kita aja tidak akan kita bisa menggambarkan betapa besarnya bumi. Bumi dengan tata surya kita sudah sangat amat kecil.
tata surya kita dengan galaksi yang ada demikian kecilnya. Galaksi, miliaran galaksi itu berada di langit yang pertama. Bahkan langit yang kedua, kita pernah mendapatkan juga hadis, ya, jaraknya itu 500 tahun perjalanan, dan tebalnya tiap langit pun sekitar 500 perjalanan juga. Ada 7 langit, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan Allah yang menciptakan itu semua. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maka kalimat ini merupakan kalimat mulia. Maka wajar Allah memberikan satu ganjaran kepada kita. Dan yang terakhir adalah yang dimaksud dengan tahmid. Segala puji bagi Allah. Tahmid. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Karena pada hakikatnya seluruh nikmat yang kita dapatkan di muka bumi ini datangnya dari Allah. Sebagaimana surat An-Nahl. Ya, surat An-Nahl surat 16 ayat 53. Yang berbunyi kira-kira artinya adalah segala nikmat yang engkau dapatkan, yang engkau nikmati di muka bumi ini datangnya hakikatnya dari Allah. Dan di ayat ke-18-nya, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Dan kalau engkau berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, sesungguhnya tidak akan pernah dapat engkau hitung nikmat Allah. Dan di dalam surat At-Takasur di ayat yang terakhir, Allah juga mengatakan bahwa semua nikmat itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Maka saudaraku yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah, itu yang pantas dan yang seyogianya keluar setiap saat dari lisan kita. Alhamdulillah. Tidak sedetik pun kita luput dari nikmat Allah. Bahkan kalau kita terkena musibah pun itu bagian dari nikmat Allah. Kalau kita terima dengan sadar, dengan sabar, ya, sebagai ketetapan yang memang sudah takdir kita akan kita dapatkan, maka itu adalah sebagai salah satu penggugur dosa, nikmat bagi kita. Sebelum kita dihisab, digugurkan Allah dosa-dosa kita dengan melalui musibah. Apakah sakit, apakah banyak hal, kecelakaan, apa dan seterusnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau kita mendapatkan sesuatu nikmat ataupun sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita pun dianjurkan senantiasa membaca alhamdulillah. Kalau tidak sesuai atau ada hal yang ya musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang sesuai ataupun ya surprise bagi kita sebagai suatu karunia yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan segala nikmat yang diberikannya, dan dengan itu disempurnakan segala kebaikan. Allahu Akbar. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Inilah keempat kalimat-kalimat mulia yang tadi dari ke-6 hadis, masih banyak lagi yang lain, tapi mengingat waktu, saya bawakan 6 hadis saja dulu, ya, yang telah meyakinkan kepada kita agar kita senantiasa melazimkan, ya, mendawamkan, membiasakan lisan kita ini kita basahi. Ini termasuk di antara ya, amalan-amalan yang ringan, tetapi berat ganjarannya di sisi Allah. Banyak ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, itu juga salah satunya. Ya. Dan 4 kalimat mulia ini juga termasuk adalah yang Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Dalam hadis-hadis yang lain juga dikatakan ya, antara lain kita sudah dengar juga dari hadis Arba'in An-Nawawi, ya, hadis yang ke-25 kalau saya nggak keliru, tentang sedekah ya. Banyak orang-orang miskin yang mengadu kepada Nabi SAW bukan karena mengadu kemiskinannya, bukan. Ya, dia mengadu tentang amal, gitu ya. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku ya bisa bersedekah? Amal sedekah ini adalah amal yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh para orang-orang yang mempunyai harta, sementara kami miskin. Bagaimana cara kami bersedekah?
kami tidak bisa berhaji, tidak bisa berumroh, tidak bisa menafkahkan atau bersedekah harta yang cukup, ya. Karena kami tidak punya apa-apa. Lalu Nabi menganjurkan untuk membaca tasbih 33 kali, ya. Tahmid 33 kali, tahlil 33 kali, dan takbir 33 kali. Atau subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Masing-masing 25 kali. Ada yang 11 kali, ada yang 10. Semuanya ada hadis. Dan kita boleh memilih ya, dari hadis itu mana yang bisa kita pakai. Dan kata Nabi, barang siapa yang bertasbih, bertahmid, ya, bertakbir, ya, tahlil sebanyak yang Nabi anjurkan itu, maka kalian akan tidak tersusul, ya, amalan kalian itu menjadi lebih baik. Gitu. Bayangkan ya, Nabi selalu memotivasi kepada termasuk orang-orang yang miskin sekalipun tetapi ingin beramal, Nabi berikan amalan itu ya sebagai sebuah sedekah. Maka keempat kalimat mulia ini juga bisa menjadi sumber sedekah kita. Ya, kita bertasbih sebagai sedekah kita, ya. Kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir seperti menanam ya tanaman-tanaman di surga seperti yang diceritakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian juga ya akan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana sebanyak buih di lautan. Tentu dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa besar kita harus bertaubat dan ada syarat-syarat taubatnya. Sudah kita bicarakan juga, sudah kita kaji juga dalam beberapa waktu yang lalu. Jadi saudaraku sekalian, mari kita biasakan, kita basahi lisan kita daripada kita ya melakukan amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Bahkan tidak hanya tidak bermanfaat, bisa terjatuh kepada dosa, dan dosanya bisa saja bukan dosa kecil, dosa besar. Misalnya apa? Ghibah. Ya, sebagaimana yang disampaikan di dalam surat Al-Hujurat surat 49 ya. Kalau kita melakukan ghibah seperti kita makan bangkai ya, daging saudara kita sendiri. Ya. Oleh karenanya maka dengan membiasakan diri, ya, membasahi lisan kita dengan kalimat-kalimat yang mulia ini, maka insya Allah ya, akan terjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang ya, akan menjadikan dosa seperti ghibah ya, memberitakan sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Karena katanya ada etika ya kalau kita mendapatkan ya, berita itu. Yang pertama surat Al-Hujurat ayat 6 ya. Surat 49 ayat 6 itu mengatakan kita diperintahkan untuk tabayyun, untuk cek and recheck dulu ya, apakah benar atau tidak. Ya. Kemudian kalau memang itu baik dan benar, bermanfaat atau tidak kita bicarakan itu ya. Kalau tidak bermanfaat untuk apa? Ada hadis Nabi mengatakan min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Min husni islami mar'i, tanda-tanda kebaikan seorang muslim itu adalah menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu tanda kebaikan seorang muslim. Maka kalau kita justru mendekat dan menikmati hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat, bahkan ya, membuat kita dosa, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah agar kita senantiasa dijaga Allah untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Maka kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, kalimat ini kalimat yang luar biasa. Afdalul doa, alhamdulillah. Afdalul dzikir, la ilaha illallah. Itu juga hadis Nabi SAW. Artinya sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Dan sebaik-baik zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka dua-duanya ada di dalam 4 kalimat ini. Baik itu kalimat alhamdulillah maupun kalimat la ilaha illallah. Nah, saya tutup ya kajian kita ini dengan surat Al-Kahfi yang biasa kita baca di setiap malam Jumat dan hari Jumat ya seperti sekarang ini, yaitu surat 18 ayat ke-46 ya. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihah khairun inda rabbika tsawaba wa khairun amala. Bahwa sesungguhnya ya al-mal ya, harta
Al-mal wal banun, anak-anak itu perhiasan dunia. Perhiasan dunia. Tidak kita pungkiri ya, bahwa harta dan anak-anak itu adalah sesuatu yang kita gandrungi sebagai sesuatu yang disebut perhiasan. Perhiasan dunia. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus salihah. Dan ada yang lebih baik dari itu, sebagai amal saleh kita yang lebih baik dari itu. Khairun inda rabbika thawaba wa khairun amal. Yang lebih baik dari semuanya itu. Dan dalam tafsir yang saya baca, ya, tafsir Mustasar itu ya dikatakan wal baqiyatus salihah itu adalah kalimat empat kalimat ini, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi ini lebih baik dari perhiasan dunia manapun. Sementara kita hidup mengejar dunia ini, mengejar perhiasan dunia, baik harta, ya, anak-anak dan sebagainya yang menjadi perhiasan, yang menjadi hal-hal yang menjadi manisnya dunia ini, ternyata kalah. Ya. Lebih baik dibanding dengan itu adalah 4 kalimat mulia ini. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salih khairun inda rabbika thawaba wa khairun amalan. Lebih baik dari amalan-amalan itu semua. Maka saudaraku, yuk kita sejak sekarang atau yang sudah terbiasa kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Biasakan lisan kita basahi dengan 4 kalimat mulia ini. Yang tadi telah kita coba ya, bahas dalam waktu yang singkat ini, keutamaan-keutamaan. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita sekalian untuk senantiasa membasahi lisan kita. Jangan sampai kita membasahi lisan kita dengan kalimat-kalimat yang sebaliknya, yaitu kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan bisa terjatuh kepada ghibah, membicarakan aib orang lain, membuka aib orang lain, yang itu semuanya adalah termasuk dalam dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Barangkali ini saja dulu yang dapat saya sampaikan sebagai materi yang mungkin bisa mengundang diskusi dalam soal jawab. Saya kembalikan kepada moderator untuk membantu ya, jalannya diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Ali materi yang disampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan yang disampaikan bisa melalui kolom chat Zoom atau bisa on mic. Silakan ya bagi teman-teman yang mau bertanya atau menambahkan ya. Semoga bisa saya jawab. Kalau tidak, tentu akan kita teruskan kepada yang lain, ustadz yang lain yang bisa membantu menjawab ini. Tafadhol. Silakan kawan-kawan sekalian. Mungkin ada setting bisa dibacakan kalau ada. Untuk sekarang belum ada, Ustaz. Belum ada chat? Belum, Ustaz. Silakan ada yang mau bertanya mungkin langsung. Kita manfaatkan waktu yang sekitar 15 menit ini untuk kita diskusikan ya. Beberapa hal yang mungkin bisa menambah manfaat dari diskusi kita pada sore hari ini, kajian kita pada sore hari ini. Saya persilakan. Pada Bapak Ibu dipersilakan. Baik, kalau tidak ada saya tambahkan dulu ya beberapa tambahan hadis-hadis yang berkaitan dengan
tasbih, tahmid dan tahlil ini ya, ada beberapa hadis lain yang berkaitan dengan kita disunahkan ya membaca zikir, tasbih, tahmid dan tahlil dan juga takbir ini setelah sholat fardu ya, setelah sholat fardu ya. Di sini disebutkan oleh Dr. Said Al-Qahtani ya, dalam Syarah Hisnul Muslim halaman 145-146 disebutkan bahwa ada beberapa cara. Disebutkan di sini ada 6 cara. 6 cara yang bisa dilakukan untuk melafalkan zikir-zikir tadi. Ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar ya. Yang ke-6 cara ini semuanya berasal dari hadis Nabi SAW. Cara yang pertama adalah membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali ya. Nah, ini cara yang pertama. Ya, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Nah, kemudian menggenapkannya menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka di sini faedahnya adalah sama seperti tadi, akan diampuni segala kesalahan dan dosanya meskipun itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim ya, nomor hadis 597. Kemudian cara yang kedua yaitu membaca 33 kali alhamdulillah ya, subhanallah maksud saya, kemudian 33 kali alhamdulillah dan 34 kali Allahu akbar. Kalau tadi 33 ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, cara yang kedua adalah 33, 33 dan 34. Ya, jadi sama 100. Ya. Nah, kemudian cara yang ketiga, ya, cara yang ketiga adalah membaca sekaligus subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar sekaligus sebanyak 33 kali. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Kemudian sama ya seperti tadi ya. Ini pun diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Ini cerita yang tadi saya sampaikan ya, yaitu tentang orang-orang miskin yang minta diberikan amalan dan Nabi memberikan amalan itu seperti tadi. Ya 33, 33, 33. Ada yang keempat, yaitu cara yang keempat dengan mengucapkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Ya, ini pun hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari. Insya Allah termasuk hadis yang dapat dipertanggungjawabkan ya, untuk dapat diamalkan. Ya. Itu. Ya, kemudian yang kelima, membacanya dengan 11 kali. Ya. Subhanallah 11 kali, alhamdulillah 11 kali, Allahu akbar 11 kali ya. Itu pun diriwayatkan oleh Muslim ya. Nah, kemudian yang keenam itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar sekaligus diulang sebanyak 25 kali. Jadi ada yang sudah di dalam risalah atau tulisan Dr. Said Al-Qahtani ini adalah ada 6 cara ya, ada 6 cara paling tidak yang disampaikan dengan hadis-hadis yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Mana yang lebih afdol? Pertanyaan kita, ya yang lebih afdol tentunya kita membacanya ya bergantian ya. Bisa yang biasa kita lakukan 33, 33, 33 lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Nah, itu juga boleh atau yang 5 cara lainnya itu pun boleh. Mana yang lebih afdol? Ya, insya Allah semuanya punya keutamaan dan kalau kita lakukan bergantian, ya itu juga termasuk yang afdol. Ya, jadi diserahkan kepada kita. Nah, jadi semuanya berkaitan dengan cara ya kita mengucapkan itu. Nah, inilah yang barangkali menambah ya materi yang sebelumnya. Ya, semoga ini juga bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Yang utama teman-teman sekalian yang saya ceritakan Allah, hakikatnya adalah kita senantiasa berzikir kepada Allah. Karena zikir ini ibadah yang mulia.
Zikir ini adalah ibadah yang mulia. Kita senantiasa didorong untuk selalu mengingat Allah. Barang siapa yang selalu ingat kepada Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Allah pun akan mencintai kita. Allah pun akan memberikan apa-apa yang kita minta. Maka kalimat-kalimat yang lisan kita tidak berat mengucapkannya, tetapi ganjarannya luar biasa ini, jangan sampai berlalu begitu saja. Sementara kita lebih menikmati ya, lisan kita ini untuk membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung bisa berpotensi berdosa. Ya. Nasihat-nasihat ini saya tujukan utamanya untuk diri saya pribadi, ya, untuk keluarga, dan juga untuk sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah. Semoga kita dimudahkan Allah untuk senantiasa membasahi lisan kita dengan keempat kalimat mulia ini. Silakan saya kembalikan, barangkali sudah ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Salim tambahan materinya. Kepada Bapak Ibu dipersilakan jika ada pertanyaan. Ya. Coba. Baik, Saya boleh ikut nanya dikit. Ya, silakan Dokter Mungki. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian Salim saya hormatin. Saya sayang. Tadi kalau melihat beberapa zikir yang saya juga pernah dapatkan, misalnya kayak Subhanallah walhamdulillah gitu ya, atau ada istighfar juga yang panjang ya, atau bahkan mungkin konon katanya ya, bukan konon, apa yang saya dengar mengenai zikir itu yang katanya paling afdal la ilaha illallah gitu ya. Jadi melafalkan la ilaha illallah berapa kali. Nah itu sebenarnya ada nggak sih momen-momen khusus gitu, maksudnya kalau menghadapi ini maka zikirnya yang ini gitu, atau kalau lagi apa kita pakai zikir doa yang lain gitu loh Pak Ustadz. Jadi kapan itu layak dan tepat dilakukan, misalnya tadi yang la ilaha illallah itu kapan sebaiknya dilafalkan, atau misalnya yang kayak subhanallah itu sebaiknya juga kapan kita lafalkan, momen-momen khusus apa yang lebih afdol untuk dilafalkan untuk zikir-zikir tersebut, ada nggak, atau bebas saja gitu ya. Mungkin itu ya, ini pertanyaan awam banget nih. Enggak. Pertanyaan yang sangat baik ya. Sangat baik dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah memberkahi Dokter Mungki, keluarga dan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jadi pertanyaan itu baik ya. Karena kan memang zikir, doa itu semuanya kan ada yang memang disebut dengan sesuatu yang mutlak. Mutlak itu boleh dilakukan kapan saja. Ya, ada yang memang khusus ya dengan apa yang harus sesuai dengan Nabi contohkan, yaitu berkaitan dengan jumlah, ya biasanya bilangannya berapa kali gitu ya, kemudian waktu dan tempat gitu ya, biasanya berkaitan dengan itu. Ya, kalau doa-doa zikir-zikir yang mutlak boleh kapan saja, jumlahnya pun bebas gitu. Nah, tapi kalau sudah mengkhususkan jumlah bilangan, maka itu perlu dalil, Pak. Misalnya perlu dalil itu begini. Misalnya ada yang menganjurkan silakan bertasbih 1000 kali. Nah, itu tanya dalilnya mana? Karena telah menetapkan jumlah. Sementara berzikirlah sebanyak-banyaknya, tidak perlu menetapkan jumlah. Mau 1000 kali, mau 1001, 1023, bebas. Tetapi kalau kita sudah menetapkan zikir, misalnya bertasbihlah 10.000 kali, maka manfaatnya ini dan itu. Nah, itu perlu dalil. Nah, karena itu sudah menetapkan bilangan. Tapi kalau kita mau berzikir sebanyak-banyaknya, silakan tanpa menetapkan bilangannya. Apalagi kita menetapkan faedahnya. Itu harus dari mana? Kita tahu bahwa itu ada faedah. Dari mana bahwa kita harus mengucapkannya sekian ribu, sekian ratus, atau dan lain sebagainya. Kemudian tempat. Demikian juga tempat sama gitu ya. Nah, atau waktunya. Gitu ya. Ada yang Nabi sampaikan tentang tempat-tempat yang diijabah dan waktu-waktu yang diijabah. Seperti sekarang ini. Sekarang ini alhamdulillah kita berada di penghulunya hari, yaitu Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Itu kita diberitahukan oleh Nabi SAW dengan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya insya Allah, yaitu barang siapa ya yang di akhir-akhir dari hari Jumat ini, yaitu setelah sholat asar sampai menjelang nanti maghrib,
bersolawatlah sebanyak-banyaknya, berzikirlah, berdoalah sebanyak-banyaknya, karena itu termasuk waktu yang diijabah. Gitu. Nah, karena ada dalilnya kita lakukan pada waktu itu. Demikian juga barang siapa yang berdoa di waktu hujan, di tempat saya sekarang sedang hujan nih Pak, di Depok nih. Nah, itu pun termasuk waktu yang diijabah. Maka berdoalah gitu. Nah, itu waktu-waktunya. Kemudian tempat juga sama gitu. Ya, misalnya pada saat sujud, maka berdoalah banyak-banyak ya pada saat sujud. Nah, tempatnya adalah sujud. Atau tempat waktu kita yang sudah pernah umroh misalnya di Multajam. Di Multajam itu antara ya Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Misalnya itu Multajam. Silakan berdoa di situ, maka itu akan. Demikian juga secara umum di Masjidil Haram itu juga doa yang tempatnya di sana, dan itu juga jadi banyak hal-hal yang berkaitan dengan masalah tempat, waktu, jumlah bilangan, caranya. Nah, tetapi itu semua membutuhkan dalil. Nah, kalau kita mau bebas, ya bebas juga dianjurkan. Ya, tapi tidak boleh kita menetapkan jumlah bilangan tertentu kecuali ada dalil. Nah, atau misalnya di kuburan tertentu, ya, tempat itu kan kita menunjukkan tempat ya. Nah, misalnya di satu tempat yang kita anggap itu mungkin punya apalah rahmat karomah, itu perlu dalil. Ada nggak dalilnya? Kalau nggak ada tinggalkan. Karena agama ini sudah sempurna, dok. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya, Al-Maidah ayat 3. Telah aku sempurnakan, sempurna sudah. Allah yang bicara itu. Dan Allah telah ridho kepada Islam sebagai agama kita dan sebagai nikmat bagi kita sekalian. Ya. Demikian juga Nabi SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintah, contoh dariku, maka itu akan tertolak. Jadi amalan apapun harus memenuhi dua kriteria itu, yaitu ikhlas karena Allah saja, ya. Kita melakukan itu betul-betul hanya karena Allah, karena ibadah itu memang untuk Allah gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan Allah itu memang hanya untuk beribadah. Ya, salah satunya bekerja dan sebagainya itu bagian dari ibadah kalau kita niatkan sebagai ibadah. Dan yang kedua harus sesuai dengan contoh Nabi. Kalau enggak ya tertolak. Maka tadi termasuk zikir, ya kita harus merujuk kepada dalil. Dalil itu ada dalam Al-Qur'an, ya qala Allah, dalam hadis qala Rasul, dan apa yang dipraktekkan salafus saleh termasuk sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, itu dok. Jadi boleh-boleh saja kita memperbanyak ya zikir itu sebanyak-banyaknya, tapi pada saat kita sudah mulai menetapkan sesuatu, apakah jumlahnya, apakah tempatnya, apakah perlu dalil. Tapi kalau kita mau bicara tentang banyaknya, silakan aja. Demikian ya dok ya. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Iya. Ya, baik, Mas. Oke, alhamdulillah ya. Ya. Dengan pertanyaan dokter ini kan kita bisa mempunyai ilmu kan gitu ya. Maka bertanya itu sebagian dari ilmu. Maka silakanlah bertanya, jangan ragu dan jangan sungkan. Ya. Jadi silakan. Ada yang mau tanya lain? Silakan. Baik, kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan dipersilakan. Kalau ada yang mau chat silakan, mau bertanya juga tafadhol ya, silakan. Emang berapa dia harganya? Tahu. Ada yang tanya? Kotor aja ya. Ada yang tanya kan? Yang bayar aja ikhlas. Cukup? Silakan, ada yang mau tanya? Kalau enggak, sudah jam 5. Saya persilakan. Moderator, silakan. Apakah masih ada yang mau bertanya atau? Untuk saat ini belum ada lagi Ustaz di chat. Di chat juga tidak ada ya. Baik, barangkali memang sudah semua dimengerti ya, semoga demikian. Dan semoga bisa kita amalkan ya. Karena kita mengkaji ilmu. Enggak mau bensin sana udah. Hah? Enggak ambil mau bensin. Oh ya udah kalau Tolong di-mute dulu ya. Tolong di-mute dulu ya. Ya, masih dalam kajian ini. Ya, jadi semoga apa yang kita dapatkan ilmu ini kita berusaha untuk mengamalkannya agar kita benar-benar ya mendapatkan pahala yang dimaksud tadi ya. Tidak hanya sekedar koleksi ilmu, tetapi kita juga usahakan koleksi amal
Ya. Jadi ilmu yang kita dapat kita usahakan untuk kita amalkan. Ya. Karena sebagaimana di surat 61 ya surat As-Saff itu kita justru akan terancam tuh. Ya, kalau kita tidak melaksanakan apa yang kita ketahui, kita tidak amalkan apa yang kita dapatkan ilmunya. Ya. Allah murka, ya katanya seperti itu ya di dalam surat ke-61 itu. Ya, jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendapatkan murka Allah yang kita sudah dapatkan ilmunya, ya tetapi kita tidak amalkan. Ya. Makanya kita selalu berdoa semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita, karena memang untuk melakukan amal soleh itu ya tidak mudah, ya tidak mudah, ya. Karena memang banyak hal yang menjadi penghalang, banyak hal yang menjadi godaan, ya maka ya kita mohon kepada Allah agar Allah bisa memberikan kemudahan bagi kita ya di dalam melaksanakan perintahnya itu. Yaitu saya bacakan ya di sini. Surat As-Saff ya, surat ke-61. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nah, ini kan bagian yang tadi yang saya sampaikan. Karena apa? Amat besar kebencian Allah, ya, kemurkaan Allah. Apa-apa yang kamu katakan tapi tidak kamu kerjakan. Nah, jadi hati-hati ya. Artinya kita selalu berusaha dan berdoa kepada Allah agar ya kita mendapatkan kemudahan untuk beramal, ya. Karena amal ini adalah sesuatu yang memang benar-benar setan tidak ikhlas ya kalau kita mau melakukan kebaikan ini. Barangkali itu ya sebagai penutup kita. Kalau sudah tidak ada lagi kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis ya. Ya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita jumpa lagi ke depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Allah. Terima kasih. Ya. Saya Terima izin kasih Ustaz. live ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. Ustaz Salim atas materinya. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.